Oke, kembali kita belajar di video tentang WordPress. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal di Niaga Hoster atau di layanan hosting tertentu, kita akan belajar bagaimana mengkonfigur setelah WordPress siap digunakan ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana kita akan memilih temanya atau temanya ya, tema yang akan mau kita gunakan ya. Oke, kita simak video berikut ini ya. Kita akan belajar bagaimana kita mengkonfigurasi WordPress. Jadi kita akan memilih temanya dulu. Dan di sini sebenarnya nanti kita akan lihat banyak sekali tema. Jadi kita bisa pilih tema yang sesuai dengan website yang mau kita bangun seperti apa. Silahkan Anda cari sendiri. Dan mungkin yang satu hal yang penting, kadang-kadang masing-masing theme itu bisa jadi cara konfigurnya beda-beda sedikit ya. Ya mirip-mirip tapi beda-beda ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah pilih satu theme, sebaiknya ya kita gunakan theme itu seterusnya, karena kalau kita sudah terlanjur banyak konfigur, nanti kalau pindah ke theme yang lain kadang-kadang jadi berantakan ya. Oke ya, kita langsung aja kita praktekkan bagaimana memilih theme dulu ya. Oke, kali ini kita coba lanjut. Kita akan coba setting beberapa konfigurasi ya. Jadi yang paling pertama justru yang perlu kita cari adalah theme-nya, theme atau tema dari aplikasinya. Artinya di sini ada template-nya ya, template yang bisa kita cari baik yang free maupun berbayar ya. Oke, kita lihat bagian sini, bagian appearance, bagian themes. Nah, di sini sebenarnya ada banyak. Ini yang defaultnya, yang bawaannya mungkin ada 2. Oke, di sini ini default yang ada. Kalau kita pengen menambahkan, jadi caranya adalah ini ada add new ya, add new atau yang atas boleh sama aja. Kita pilih add new. Dan di sini baru kita cari, kita mau nyarinya di mana. Di sini ada banyak contoh, Anda bisa nyari theme yang sesuai dengan produk atau profil website Anda ya. Nah, di sini ada banyak theme. Misalnya contoh dulu ya, ini nanti belum tentu saya cocok. Saya contoh suka yang ini ya. Kalau Anda suka, ini tinggal bisa Anda preview dulu. Nah, ini di preview. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, cuma kadang-kadang harus hati-hati, kadang-kadang bentuknya tidak seperti yang ini ya. Nah, nanti harus di custom lagi atau bagaimana caranya supaya gambarnya semirip mungkin dengan aslinya. Nah, kita kembali ya, mungkin ini saya kurang cocok karena mungkin nanti customnya terlalu banyak ya. Saya coba cari yang lainnya. Oke, misalnya saya pengen nyoba yang ini ya. Oke, review dulu. Nah, oke, ini contoh ya, ini contoh. Nanti bentuknya lebih seperti ini. Saya coba install dulu ya. Kalau bisa install dari sini boleh. Atau kalau misalnya cocok dari depan, Anda install dari sini. Nah, di sini ya. Kita coba klik install. Oke, di sini proses install, artinya nih template ini kita ambil, kita install sebagai pilihan di aplikasi kita ya nantinya ya. Nah, oke. Kita balik lagi ke sini. Kita balik ke theme kita. Nah, di sini sebenarnya ini udah. Jadi selain yang ada 3 ini, berarti ini sebenarnya yang sedang aktif yang ini ya, yang 20T ya. Jadi ini kita menggunakan template yang ini. Tapi kalau kita pengen mengaktifkan yang ini berarti kita tinggal klik activate ya. Kita klik activate. Kemudian mungkin kalau pengen lihat hasilnya juga boleh ya. Anda tinggal nanti buka lagi tanpa WP admin ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di sini nanti tinggal Anda custom aja. Artinya nanti yang mungkin misalnya contoh saya yang pengen muncul di sini apa aja, apakah recent post, recent comment, arsip dan sebagainya, kategori. Nah, apakah yang seperti ini mau dimunculkan, kita custom lagi ya. Oke, cara customnya gimana? Oke, kita kembali ke tadi ya, ke WP admin lagi. Kita coba customize.
Nah, bagian customize tampilannya seperti ini. Nanti sebenarnya setiap template nanti beda-beda ya. Cuman nggak apa-apa, ini secara default nanti seperti ini. Dan di sini nanti bagian section-sectionnya ya. Jadi nanti serah nanti misalnya Anda pengen memodifikasi yang mana ya. Oke. Pertama saya dari set identity dulu ya. Ini sepertinya nggak banyak berubah. Kecuali nanti ini Anda pengen rubah lagi ya. Sementara ini saya belum pengen rubah ya. Oke. Kemudian misalnya saya masuk ke sini ya. Nah, di sini nanti contoh di sini menambahkan phone number sama email ya. Saya tambahkan email misalnya, ini baru contoh dulu ya. Oke. Nah, kalau misalnya Anda udah cocok dengan bentuk ini nanti ada pilihan publish ya. Klik aja publish. Artinya ketika udah publish berarti perubahannya udah bisa dilihat sama orang lain ya. Kita balik lagi ke halaman yang ininya, bukan halaman adminnya. Nah, ini ya, kita refresh lagi. Oke, di sini udah muncul ya, di sini. Sudirman@gmail, belanja material tanpa ribet ya. Di sini kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kita balik lagi custom. Oke, ini masih business cover, nanti aja ini saya tulisnya. Ini footernya. Nah, contoh misalnya ini saya tulis ya, copyright 2020. Misalnya ini cuma contoh aja. Oke. Kemudian ini saya publish ya. Kemudian saya cek lagi. Saya cek di sini. Karena footer, nah di sini footer kan ya, muncul kan ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita back. Nah, di sini sebenarnya ada pemilihan warnanya ya, terserah warnanya. Kalau saya di sini cocok dengan warna ini, kalau Anda mau rubah juga boleh. Sementara sih saya masih cocok ya. Oke, saat ini saya nggak rubah. Nah, ini gambar header image-nya, nanti bisa diganti. Sementara ini juga belum saya ganti, karena memang belum ada pilihan gambarnya ya. Sementara saya pakai ini ya. Ini background image, mungkin nggak perlu ya. Oke, ini menu nanti aja, menu nanti akan muncul di sini. Jadi menu-menunya, jadi contoh misalnya, nanti kita bisa nambahkan menu ya. Nanti ini skip dulu aja ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini yang widget. Widget ini yang nanti bisa Anda tambahkan di bawah. Karena ini footer ya, footer widget. Jadi di bawah ini sebenarnya ada 4 bagian yang bisa Anda tambahkan sesuai dengan template-nya ya. Oke. Nah, sekarang yang sidebar ya. Nah, ini yang bisa Anda atur, sidebar ini apakah Anda mau tambahkan atau enggak. Misalnya contoh kalau saya search, saya mungkin enggak dulu ya. Kemudian recent post mungkin enggak dulu misalnya. Recent comment mungkin enggak dulu. Oke. Nanti saya sisakan kategori aja ya. Misalnya contoh di sini kategorinya kusen misalnya ya. Oke, meta juga sementara saya remove dulu. Nanti kalau pengen menambahkan lagi gimana? Kalau pengen menambahkan lagi tinggal add widget lagi ya. Tinggal Anda tambahkan. Tadi yang nggak ada apa, tinggal Anda tambahkan di sini. Oke ya, kurang lebih gitu ya. Jadi contoh misalnya mau mengembalikan bagian meta ya, ini balikin aja. Nanti muncul lagi metanya. Oke, sementara ini saya nggak pakai dulu ya. Oke. Ini saya publish. Oke, kemudian ini saya balik lagi ke sini. Saya refresh. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini saya hanya baru memunculkan ini aja ya, ini dan ini ya. Nah, demikian kita sudah belajar bagaimana cara memilih theme, cara mengkonfigurnya, dan Anda sudah berhasil. Ternyata juga cukup mudah kan. Jadi kalau Anda belum berhasil, seperti biasa silahkan berikan komentar, atau kalau Anda juga sudah berhasil, silahkan beri komentar ya. Jadi jangan lupa juga like dan subscribe channel ini ya. Oke, supaya kita bisa terus memberikan informasi dan memberikan pembelajaran buat kita semua ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.